Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota, kepada si anu, dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya Anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yudas lebih mengasihi uang dibanding mengasihi Allah. Ia tidak menerima dan memusatkan perhatian kepada petunjuk dan pengajaran gurunya, tetapi selangkah demi selangkah ia memisahkan diri dari Yesus, dan hatinya secara bertahap menjadi keras. Ia menolak kasih Allah di dalam hatinya yang kacau dan tidak setia dengan uang yang dipercayakan ke dalam tangannya. Ia tidak suka dengan teguran Tuhannya ketika para murid menjadi gusar mengenai dipecahkannya buli-buli pualam berisi minyak wangi untuk mengurapi Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Yudas adalah satu-satunya orang Yudea di antara ke-12 murid. Murid-murid yang lain berasal dari Galilea. Ada kemungkinan bahwa ia bekerja sama dengan mahkamah agama di ibu kota Yerusalem untuk memelihara bangsa itu, dalam arti kalau bangsa Romawi melihat banyak orang yang berkumpul mengelilingi Yesus, mereka mungkin memutuskan untuk menghukum bangsa Israel. Mungkin Yudas berusaha untuk mencegah agar hal itu jangan sampai terjadi. Tapi pada saat yang sama, Yudas berusaha menyelamatkan dirinya dari ancaman mahkamah agama, sehingga ia menyerahkan gurunya sebagai pernyataan bahwa dirinya tidak bersalah. Mungkin ia juga berpikir bisa memaksa Yesus dengan segera menyatakan kuasanya
dan meneguhkan kerajaannya pada saat itu juga. Dan hal ini akan menghasilkan Kristus yang mengalahkan musuh-musuhnya dengan kuasa ilahinya, meneguhkan kerajaannya di dunia ini, dan dengan demikian secara otomatis mengangkat Yudas menjadi bendaharanya. Tapi Yudas menyerahkan sang guru kepada kesulitan yang sangat berat. Sikap buruknya itu muncul ketika ia menerima uang bagi pengkhianatan itu, pertukaran yang sangat licik. Ia menjual Tuhan yang penuh kasih itu dengan harga yang sangat murah. Saudara-saudari yang terkasih, namun Yesus menunjukkan kebaikan yang sama kepada Yudas yang mengkhianatinya, seperti yang ditunjukkannya kepada semua murid yang lain, dan sama sekali tidak memberikan tanda atau perlakuan khusus yang merendahkannya, yang mungkin akan membuatnya dijauhi oleh para murid yang lain. Yesus sudah menunjuk Yudas dalam posisi sebagai pembawa dompet mereka, pekerjaan yang sangat menyenangkan bagi Yudas. Dan meskipun Yudas mencuri dari kas umum itu, ia tidak menghadapi bahaya harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya itu. Tidak dituliskan bahwa ia menganggap itu salah. Ia melakukannya bukan karena kebencian kepada gurunya atau karena berselisih dengan Yesus, tetapi semata-mata karena cinta uang. Itulah yang membuat Yudas menjadi pengkhianat. Dan tidak sedikit murid-murid Kristus di sepanjang zaman rela menjual iman kekristenannya hanya karena jabatan atau kedudukan, harta kekayaan atau kemapanan hidup, bahkan menjual imannya demi cinta. Meski Yudas telah mati, tetapi tetap saja lahir Yudas-Yudas yang baru. Lantas, bagaimanakah dengan kita saat ini? Saudara-saudari yang terkasih, pernah dengan berlinangan air mata, seorang laki-laki berkata kepada saya sudah meminta maaf kepada istri saya, tetapi dia tidak mau hidup bersama saya lagi. Namun surat 1 Yohanes bab 1 ayat 9 berkata bahwa Allah mengampuni jika kita mengaku dosa. Karena itu tolonglah ajak istri saya bicara dan katakan padanya bahwa jika Allah mengampuni, sebaiknya ia juga demikian. Saya tahu bahwa pria ini telah beberapa kali memutuskan untuk bertobat, tetapi dia selalu kembali melakukan KDRT terhadap istrinya. Sebab itu saya berkata kepadanya, "Tidak, saya tidak akan mengatakan hal itu kepada istrimu. Dalam kasus ini, berkata maafkan saya tidaklah cukup." Dan istrinya bersikeras agar dia mengikuti konseling dan membuktikan perubahan yang sungguh-sungguh sebelum kembali ke rumah. Dan saya berpikir sang istri bertindak benar. Saudara-saudari yang terkasih, sekedar mengucapkan maafkan saya tidak cukup bagi Allah. Saat para pemimpin Israel menghadapi kesulitan yang diakibatkan oleh dosa, mereka berpikir bahwa kembali memberikan korban persembahan sudah cukup untuk menyelesaikan masalah. Namun Allah menolak pertobatan seperti itu yang menghilang dengan cepat seperti kabut dan embun pagi yang lenyap dengan terbitnya sinar matahari pagi. Hosea bab 6 ayat 4. Hanya mengucapkan maafkan saya sebenarnya sama saja dengan melakukan ritual-ritual kosong bangsa Israel. Karena Tuhan Allah berkata,
Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan menginginkan pertobatan yang menghasilkan perubahan hati dan sikap. Dan itulah duka cita menurut kehendak Allah. 2 Korintus bab 7 ayat 10. Bertobat berarti benar-benar membenci dosa sehingga kita mau berbalik daripadanya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, menurut rencanamu, putramu menanggung derita di salib untuk mematahkan kuasa musuh kami. Semoga kami hamba-hambamu, kau anugerahi kurnia kebangkitan dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.